Ini adalah ilmu sakti buat cowok introvert. Cara introvert menguasai dunia. Bukan kata gua, tapi kata penulis-penulis buku terbaik. Nggak cuma secara umum. Gua sertakan juga bagian biar cowok introvert kayak lo bisa lebih good looking dan good reckoning. Oh ya bro, introvert itu ada macam-macam jenisnya. Ada introvert pengamat, introvert pemikir, introvert independen, dan beberapa jenis lainnya. Kalau mau tahu lo masuk introvert tipe apa, lo bisa ambil tes kepribadian High Value Introvert di kolom komentar. Kita masuk ke hukum secara umumnya dulu ya bro. 12 hukum buat membantu pria introvert menguasai dunia. Buku pertama adalah Mastery. Penulisnya adalah Robert Greene. Dia penulis paling berbahaya di dunia modern. Dia meneliti orang jenius kayak Da Vinci dan Einstein. Mereka semua aneh dan penyendiri. Hukum pertama adalah masuk ke dalam fase magang. Jangan terburu-buru mau tampil sukses di depan orang. Robert Greene bilang, masa muda adalah waktu menyerap ilmu. Introvert punya kekuatan super buat observasi. Saat ekstrovert sibuk pamer skill, lo sibuk mencuri ilmu. Lo harus rela dianggap bodoh sebentar. Tugas lo adalah cari satu mentor yang galak. Diam dan perhatikan cara kerjanya. Tiru tekniknya sampai lo lebih jago dari dia. Jangan banyak protes, kerjakan saja tugas rendahan. Analogi sederhananya adalah spons. Jadilah spons kering yang dilempar ke air. Serap semuanya sampai lo penuh. Baru setelah itu lo peras airnya ke dunia. Buku kedua adalah Never Split the Difference. Penulisnya adalah Chris Voss. Dia mantan negosiator sandera FBI. Dia menghadapi teroris paling kejam di dunia. Senjatanya bukan pistol, tapi kalimat tanya. Hukum kedua adalah cermin ajaib atau mirroring. Lo takut kehabisan bahan obrolan kan? Chris Voss mengajarkan teknik malas tapi jenius. Ulangi 3 kata terakhir lawan bicara lo. Kalau dia bilang, saya capek banget kerja hari ini. Lo cuma perlu jawab dengan nada tanya. Kerja hari ini. Otomatis dia bakal jelasin lebih panjang. Lo nggak perlu mikir topik baru. Lo cuma perlu jadi cermin suara. Ini bikin orang merasa didengarkan. Orang suka sama pendengar yang baik. Tugas lo adalah praktekkan ini ke kasir atau teman. Ulangi kata terakhir mereka. Lihat betapa lancarnya mereka curhat ke lo. Analogi sederhananya adalah main pingpong tembok. Lo nggak perlu mukul bola kencang. Biarkan tembok memantulkan bola itu sendiri. Buku ketiga adalah Extreme Ownership. Penulisnya adalah Jocko Willink. Komandan pasukan khusus Navy SEAL. Orangnya seram, disiplin, dan sangat hemat bicara. Hukum ketiga adalah musnahkan mental korban. Introvert sering merasa jadi korban keadaan. Korban lingkungan yang berisik. Korban bos yang pilih kasih. Jocko menampar lo dengan konsep kepemilikan ekstrem. Semua yang terjadi di hidup lo adalah salah lo. Kalau lo nggak didengar itu salah, lo kurang jelas. Kalau lo nggak diajak gaul itu salah, lo menutup diri. Berhenti menyalahkan genetik introvert lo. Ambil kendali penuh. Tugas lo adalah berhenti bikin alasan mulai hari ini. Kalau ada masalah langsung bilang, ini tanggung jawab saya. Saya yang akan bereskan. Kalimat itu memancarkan aura alfa yang kuat. Analogi sederhananya adalah nahkoda kapal. Kalau kapal nabrak, karang nahkoda nggak nyalahin ombak. Nahkoda nyalahin dirinya sendiri yang gagal baca peta. Buku keempat adalah The One Thing. Penulisnya adalah Gary Keller. Miliarder properti yang sukses karena fokus sempit. Hukum keempat adalah satu peluru satu target. Ekstrovert suka multitasking biar kelihatan sibuk. Itu jebakan. Gary Keller bilang sukses itu hasil dari pengurangan, bukan penambahan. Introvert punya energi terbatas. Jangan sebar energi lo ke 10 hal. Tembakan semua energi lo ke satu hal paling penting. Tanya sama diri lo, apa satu hal yang kalau gue kerjakan, hal lain jadi nggak penting lagi. Tugas lo adalah blokir waktu 4 jam sehari. Matikan HP, kunci pintu. Kerjakan satu hal itu sampai tuntas. Tolak semua gangguan tanpa rasa bersalah. Analogi sederhananya adalah kartu domino. Lo nggak perlu robohin tembok besar sekaligus. Cukup sentil satu kartu domino pertama yang tepat. Sisanya bakal roboh sendiri. Buku kelima adalah Anti-Fragile. Penulisnya adalah Nassim Nicholas Taleb, trader saham yang benci omong kosong akademis. Buku ini sangat filosofis dan maskulin. Hukum kelima adalah jadilah hidra. Barang rapuh kalau jatuh pecah. Barang tangguh kalau jatuh tetap utuh. Barang anti-fragile kalau jatuh malah makin kuat. Introvert sering merasa rapuh kalau dikritik. Taleb mengajarkan kita buat makan kekacauan. Jangan cari kenyamanan terus. Sengaja cari stres kecil yang bikin lo tumbuh. Kalau lo takut ngomong di depan umum, justru lo harus maju presentasi. Gugup itu wajar. Rasa malu itu bikin mental lo makin keras. Tugas lo adalah lakukan satu hal yang lo takutkan tiap minggu. Latih otot mental lo biar kebal. Analogi sederhananya adalah monster hydra. Kepalanya dipotong 1, tumbuh 2. Setiap kali lo gagal,
lo bangkit 2 kali lebih kuat. Buku ke-6 adalah So Good They Can Ignore You. Penulisnya adalah Cal Newport, profesor ilmu komputer yang benci sosmed. Hukum ke-6 adalah keahlian di atas gairah. Jangan percaya nasihat ikuti passion lo. Itu nasihat buat orang manja. Cal Newport bilang, jadilah sangat jago, sampai mereka nggak bisa nyuekin lo. Introvert menang di sini. Kita tahan duduk diam berjam-jam buat latihan. Gunakan ketekunan itu buat bangun skill capital. Jangan sibuk personal branding kalau lo kosong. Isi dulu otak dan tangan lo dengan skill langka. Tugas lo adalah pilih satu hard skill, coding, desain, atau nulis. Dedikasikan hidup lo buat jadi master di situ. Saat lo jago, orang bakal cari lo. Lo nggak perlu teriak jualan jasa. Analogi sederhananya adalah dokter bedah saraf. Dia nggak perlu bikin TikTok joget buat cari pasien. Pasien antri karena dia punya tangan emas. Buku ke-7 adalah The Obstacle is the Way. Penulisnya adalah Ryan Holiday, anak muda yang menghidupkan kembali stoicisme. Hukum ke-7 adalah balikan masalah jadi bensin. Marcus Aurelius bilang, hambatan adalah jalan itu sendiri. Lo introvert dan lo canggung, itu hambatan. Ubah itu jadi senjata. Karena lo canggung orang, jadi nggak curiga sama lo. Karena lo pendiam orang, jadi percaya rahasia ke lo. Jangan minta hambatan itu hilang. Pakai hambatan itu sebagai gaya unik lo. Tugas lo adalah berhenti mengeluh soal sifat lo. Tulis kelemahan lo di kertas. Lalu tulis, gimana cara pakai kelemahan itu buat menang. Analogi sederhananya adalah api. Api kalau dikasih kayu malah makin besar. Masalah adalah kayu bakar buat mental lo. Bakar masalahnya biar lo makin menyala. Buku ke-8 adalah 12 Rules for Life. Penulisnya adalah Jordan Peterson, psikolog klinis yang jadi bapak bagi jutaan pria. Hukum ke-8 adalah berdiri tegak bahu ke belakang. Ini aturan nomor 1 di bukunya. Introvert sering bungkuk karena mau sembunyi. Bahasa tubuh bungkuk bikin otak lo produksi kortisol. Itu hormon stres dan takut. Kalau lo tegak otak, lo produksi serotonin. Itu hormon dominasi dan percaya diri. Jordan Peterson ambil contoh dari lobster. Lobster yang kalah berantem bakal menyusut. Lobster yang menang bakal membusung. Tugas lo adalah perbaiki postur lo sekarang. Tarik bahu ke belakang, angkat dagu sedikit. Jalan seolah lo punya tujuan penting. Dunia akan minggir buat orang yang jalannya tegak. Analogi sederhananya adalah raja hutan. Raja nggak jalan sambil nunduk takut. Raja jalan dengan dada terbuka, siap hadapi tantangan. Buku ke-9 adalah Company of One. Penulisnya adalah Paul Jarvis, desainer web yang menolak jadi besar. Hukum ke-9 adalah tetap kecil tetap untung. Dunia bisnis bilang, lo harus ekspansi terus. Punya ratusan karyawan. Itu neraka buat introvert. Paul Jarvis bilang, sukses itu kebebasan, bukan ukuran perusahaan. Bangun bisnis yang bisa lo atur sendirian, atau dengan tim yang sangat kecil. Gunakan teknologi buat gantiin manusia. Lo nggak perlu rapat tiap pagi. Lo nggak perlu drama HRD, lo cuma perlu profit dan waktu luang. Tugas lo adalah bangun sistem otomatisasi, jual produk digital, atau jasa high ticket yang nggak butuh banyak interaksi manusia. Analogi sederhananya adalah pasukan khusus. Daripada mimpin ribuan tentara yang lambat, mending jadi satu sniper yang mematikan dan lincah. Buku ke-10 adalah Tribes. Penulisnya adalah Seth Godin, guru marketing yang botak dan nyentrik. Hukum ke-10 adalah pimpin suku bukan massa. Lo nggak perlu disukai semua orang. Itu tugas selebriti. Lo cuma perlu dicintai 1000 orang fanatik. Seth Godin bilang internet butuh pemimpin suku. Orang-orang aneh butuh pemimpin. Introvert cocok banget jadi pemimpin sekte kecil. Kita punya pemikiran dalam yang spesifik. Tarik orang yang satu frekuensi sama lo. Abaikan orang yang nggak ngerti lo. Tugas lo adalah bikin konten atau karya yang jujur. Jangan berusaha netral biar aman. Jadilah tajam biar yang nggak suka pergi. Dan yang suka makin nempel. Analogi sederhananya adalah magnet kutub. Magnet pasti punya kutub tolak dan tarik. Kalau lo nggak punya pembenci, berarti lo nggak punya penarik yang kuat. Buku ke-11 adalah The 5 AM Club. Penulisnya adalah Robin Sharma, mentor kepemimpinan elit dunia. Hukum ke-11 adalah kemenangan di jam hening. Dunia terlalu berisik di siang hari. Introvert butuh waktu suci. Bangun jam 5 pagi saat dunia masih tidur. Itu waktu di mana lo nggak perlu pakai topeng. Robin Sharma mengajarkan rumus 20-20-20. 20 menit olahraga, 20 menit belajar, 20 menit merenung. 1 jam pertama ini menentukan nasib lo seharian. Saat orang lain bangun dengan panik, lo sudah menang duluan secara mental. Tugas lo adalah pasang alarm jauh dari kasur. Paksa badan lo bangun. Nikmati kopi dalam gelap dan hening. Analogi sederhananya adalah start balapan.
Lo curi start lari duluan saat lawan masih tidur. Jelas lo bakal sampai finish lebih dulu. Buku ke-12 adalah Show Your Work. Penulisnya adalah Austin Kleon, seniman yang benci personal branding palsu. Hukum ke-12 adalah dokumentasi, bukan pameran. Introvert benci pamer, kita benci fleksi. Austin Kleon kasih solusi elegan. Jangan pamer hasil akhir lo yang sempurna, tapi bagikan proses kerja lo yang berantakan. Tunjukkan sketsa jelek lo, tunjukkan kode lo yang masih error, tunjukkan dapur lo. Orang suka melihat proses. Itu membuat lo terlihat manusiawi dan jujur. Lo nggak perlu teriak gue hebat. Lo cukup bilang ini yang lagi gue pelajari. Tugas lo adalah foto meja kerja lo tiap hari. Tulis satu kalimat tentang apa yang lo pelajari. Upload tanpa beban. Analogi sederhananya adalah museum terbuka. Jangan cuma buka museum pas lukisan jadi. Ajak orang masuk ke studio lukis lo. Biarkan mereka lihat cat yang tumpah. Itu seni yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke 5 hukum buat jadi cowok introvert yang good reckoning. Sama, diambil dari 5 buku-buku terbaik di dunia. Buku pertama adalah The Millionaire Next Door. Penulisnya adalah Thomas J. Stanley. Dia meneliti orang kaya beneran di Amerika, bukan orang kaya palsu di Instagram. Hukum pertama adalah, kekayaan adalah apa yang tidak lo lihat. Orang miskin sibuk beli barang mewah biar kelihatan kaya. Orang kaya beneran sibuk beli aset biar tambah kaya. Introvert punya keuntungan besar di sini. Kita nggak butuh validasi sosial. Kita nggak butuh tepuk tangan tetangga. Stanley menemukan, kalau jutawan beneran itu hidupnya biasa banget. Mobilnya biasa, rumahnya lama, bajunya polos. Karena lo introvert, lo nggak punya tekanan buat pamer di tongkrongan. Gunakan sifat nggak enakan lo buat menolak gaya hidup konsumtif. Tugas lo adalah jadilah hantu kaya. Biarkan orang mengira lo pas-pasan. Padahal isi rekening lo bisa beli harga diri mereka. Analogi sederhananya adalah gunung es, yang kelihatan cuma sedikit di atas air. Tapi bongkahan besarnya ada di bawah laut tenang dan mematikan. Buku kedua adalah The Dandho Investor. Penulisnya adalah Mohnish Pabrai, investor India yang meniru gaya Warren Buffett. Hukum kedua adalah, kepala saya menang ekor, saya tidak kalah banyak. Bisnis itu nggak harus ambil risiko gila kayak penjudi. Introvert suka menganalisa risiko. Pabrai mengajarkan bisnis kayak Dandho. Cari bisnis yang sudah terbukti jalan. Jangan coba-coba jadi penemu yang jenius, kalau itu bikin lo stres. Jadilah peniru yang cerdas. Beli bisnis laundry yang manajemennya jelek lalu perbaiki. Beli motel tua, lalu renovasi. Risikonya rendah karena pasarnya sudah ada. Tugas lo adalah cari bisnis membosankan yang ditinggalkan orang. Masuk ke sana dengan sistem yang rapi. Introvert jago bikin sistem. Analogi sederhananya adalah tukang parkir. Bisnisnya nggak seksi, nggak masuk majalah. Tapi tiap hari, duit tunai mengalir masuk tanpa henti. Buku ketiga adalah Buy and Build. Penulisnya adalah Walker Deibel. Dia melawan mitos startup yang harus mulai dari nol. Hukum ketiga adalah, jangan mulai dari nol. Memulai bisnis dari nol butuh energi sosial tinggi. Lo harus pitching sana-sini, cari klien pertama. Itu neraka buat introvert. Walker Deibel bilang, mending beli bisnis yang sudah jalan. Namanya acquisition entrepreneurship. Kumpulkan modal atau cari pinjaman buat beli perusahaan kecil yang pemiliknya mau pensiun. Arus kasnya sudah ada, karyawannya sudah ada, produknya sudah laku. Lo tinggal masuk sebagai nahkoda yang mengoptimalkan sistem. Lo nggak perlu jualan dari pintu ke pintu. Tugas lo adalah belajar baca laporan keuangan. Cari bisnis sehat yang dijual murah. Analogi sederhananya adalah rumah renovasi. Daripada bangun rumah dari tanah kosong yang ribet urus izin, mending beli rumah tua kokoh poles, dikit langsung bisa disewakan. Buku keempat adalah The Almanac of Naval Ravikant. Penulisnya adalah Eric Jorgensen. Buku ini berisi kebijaksanaan Naval Ravikant, seorang investor Silicon Valley yang sangat filosofis. Hukum keempat adalah, produkkan diri lo sendiri. Lo miskin karena lo menyewakan waktu lo buat gaji bulanan. Menyewakan waktu itu jebakan karena waktu lo terbatas. Naval mengajarkan konsep pengungkit tanpa izin. Dulu kalau mau kaya, lo butuh modal besar atau tenaga kerja banyak. Itu butuh izin dari bank atau bos. Zaman sekarang lo cuma butuh kode atau media. Ini surga buat introvert. Lo bisa bikin aplikasi atau bikin konten sendirian di kamar. Lo kerjakan sekali, produknya bekerja buat lo selamanya saat lo tidur. Lo nggak perlu rapat, lo nggak perlu menjilat atasan. Naval bilang, carilah pengetahuan spesifik. Sesuatu yang bagi lo terasa seperti main, tapi bagi orang lain terlihat seperti kerja. Tugas lo
adalah temukan hobi aneh lo. Apakah itu analisa data game atau desain minimalis. Bungkus itu jadi produk digital kursus atau software. Jual ke seluruh dunia lewat internet. Analogi sederhananya adalah memiliki pasukan robot. Kode dan konten adalah tentara robot gratis yang bekerja 24 jam buat lo tanpa minta makan. Jadilah Jenderal Robot Digital itu. Buku kelima adalah Quit Like a Millionaire. Penulisnya adalah Christy Shen. Dia pensiun muda di umur 30-an dengan metode FIRE. Hukum kelima adalah arbitrase geografis. Introvert betah kerja sendirian di depan laptop. Gunakan ini buat meretas sistem ekonomi. Christy Shen mengajarkan kita buat cari gaji standar negara maju, tapi hidup dengan biaya negara berkembang. Kerja remote dan dapat gaji dolar atau euro, tapi tinggal di desa di Indonesia yang biaya hidupnya murah. Selisih uangnya bisa lo tabung 70%. Dalam 10 tahun lo bisa pensiun. Lo nggak perlu macet-macetan ke kantor. Lo nggak perlu drama politik kantor. Cuma lo, laptop lo, dan angka di rekening lo. Tugas lo adalah pelajari skill digital yang bisa dijual global. Coding, desain, atau penerjemah. Jadilah hantu digital yang kaya raya. Analogi sederhananya adalah penukar mata uang. Lo tukar tenaga lo dengan mata uang mahal. Lalu lo belanjakan dengan mata uang murah. Lo menang di selisih kurs. Udah paham? Tambah 5 hukum lagi ya. Gimana jadi cowok introvert yang good looking, disukai wanita. Dari 5 buku terbaik di dunia. Buku pertama adalah The Appearance of Power. Penulisnya adalah Tanner Guzy. Dia konsultan gaya yang fokus pada maskulinitas. Hukum pertama adalah berpakaian sesuai archetype. Banyak cowok salah kostum karena ikut-ikutan tren. Lo introvert, tapi maksa pakai baju warna-warni kayak rapper. Lo malah kelihatan badut. Tanner Guzy bilang pakaian adalah bahasa visual. Kalau lo pendiam, pakailah gaya dark triad atau robe. Warna gelap, hitam, abu-abu, biru dongker. Potongan minimalis tapi pas badan. Ini menciptakan aura misterius dan berbahaya. Cewek suka cowok yang terlihat punya rahasia. Tugas lo adalah buang baju lo yang ada gambar kartun atau tulisan lucu. Beli kaos polos hitam yang fit di lengan. Beli jaket kulit atau denim gelap. Analogi sederhananya adalah kostum superhero. Batman gak pakai baju warna pink. Dia pakai hitam biar musuhnya takut dan segan. Pakaian lo adalah kostum perang lo. Buku kedua adalah What Everybody is Saying. Penulisnya adalah Joe Navarro, mantan agen FBI ahli bahasa tubuh. Hukum kedua adalah kaki tidak pernah bohong. Lo mungkin bisa pasang muka datar, tapi kaki lo membocorkan kegugupan lo. Introvert sering berdiri dengan kaki rapat atau menyilang. Itu tanda lo tidak nyaman dan ingin kabur. Joe Navarro bilang, dominasi dimulai dari kaki. Buka kaki lo selebar bau saat berdiri. Arahkan ujung kaki lo ke orang yang lo ajak bicara. Jangan goyang-goyangkan kaki lo. Ketenangan kaki adalah sinyal kepercayaan diri tingkat tinggi. Wanita secara bawah sadar membaca ini sebagai sinyal pria alfa. Tugas lo adalah latihan berdiri tegak diam kayak patung. Jangan garuk-garuk, jangan benerin baju. Diam mutlak. Analogi sederhananya adalah pohon beringin. Pohon besar akarnya menancap kuat ke tanah. Angin kencang nggak bikin dia goyang. Jadilah pohon itu. Buku ketiga adalah Mate. Penulisnya adalah Tucker Max dan Geoffrey Miller. Perpaduan antara praktisi kencan dan profesor evolusi. Hukum ketiga adalah sinyal kesehatan adalah sinyal seksual. Lo nggak perlu ganteng kayak artis film, tapi lo harus terlihat sehat. Wanita di program alam buat cari pasangan yang genetiknya bagus. Tanda genetik bagus adalah kulit bersih, gigi terawat, dan badan tegap. Banyak introvert gaming sampai pagi lupa mandi, lupa sikat gigi. Itu pembunuh gairah. Lo harus obsesif soal kebersihan alias grooming. Potong kuku lo yang hitam itu. Bersihkan komedo di hidung lo. Pakai pelembab muka biar nggak kusam. Tugas lo adalah anggap kamar mandi sebagai bengkel. Jangan keluar sebelum lo kinclong. Analogi sederhananya adalah buah di pasar. Orang kan nggak akan beli buah yang kulitnya keriput dan berdebu. Orang beli buah yang kulitnya segar dan mengkilap. Lo adalah buah itu. Buku keempat adalah The Charisma Myth. Penulisnya adalah Olivia Fox-Cabane. Dia pelatih karisma buat para CEO pendiam. Hukum keempat adalah kekuatan kehadiran penuh. Lo pikir karisma itu harus lincah dan berisi. Salah. Ada jenis karisma namanya fokus karisma. Ini senjata maut introvert. Saat lo ngobrol sama cewek, berikan dia perhatian 100%. Jangan main HP, jangan lirik sana-sini. Tatap matanya dalam-dalam. Dengarkan seolah dia satu-satunya manusia di bumi. Tatapan tajam dari pria pendiam itu bikin lutut cewek lemas. Itu membuat mereka merasa spesial. Tugas lo adalah latihan kontak mata.
Tahan tatapan mata 3 detik lebih lama dari biasanya. Biarkan ada ketegangan seksual di sana. Analogi sederhananya adalah kaca pembesar. Sinar matahari, kalau disebar cuma bikin hangat. Tapi kalau difokuskan pakai kaca pembesar bisa membakar kertas. Bakar hati dia dengan fokus lo. Buku kelima adalah The Way of the Superior Man. Penulisnya adalah David Deida, guru spiritualitas maskulin modern. Hukum kelima adalah polaritas seksual. Dunia ini butuh kutub positif dan negatif biar ada listrik. Cewek itu feminin dan emosional kayak badai. Cowok itu maskulin dan diam kayak gunung. Kalau cewek lo lagi drama atau emosi, jangan ikutan emosi. Dan jangan mencoba jadi teman curhat yang lembek. Tetaplah jadi gunung. Tatap dia dengan tenang. Bernapaslah dengan perut. Ketidakreaktifan lo adalah hal paling seksi di dunia. Introvert punya bakat alami buat jadi tenang. Gunakan itu. Jangan minta maaf kalau lo nggak salah. Jangan panik kalau dia ngambek. Tugas lo adalah latihan napas dalam saat situasi tegang. Jangan bereaksi cepat. Analogi sederhananya adalah ombak dan karang. Ombak boleh menghantam sekeras apapun. Karang tetap diam di tempatnya. Lama-lama ombak akan pecah dan tenang di kaki karang. Biar nggak cuma teori. Sekarang kita masuk action list 7 hari ke depan yang bisa lo lakuin. Hari pertama adalah mode pengamat. Senin ini lo dilarang menjadi pusat perhatian. Tugas lo adalah menjadi mata-mata atau the spy. Saat lo ada di kantor atau di kampus, kunci mulut lo. Bicara hanya kalau ditanya atau kalau sangat penting. Habiskan energi lo untuk observasi. Lihat siapa yang paling dominan di ruangan. Lihat siapa yang palsu. Lihat bahasa tubuh orang saat mereka bohong. Pengamat yang diam selalu tahu lebih banyak daripada pembicara yang berisik. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi adalah kekuatan. Rasakan betapa kuatnya posisi lo saat lo tahu segalanya, tapi orang dan gak tahu apa-apa tentang lo. Hari kedua adalah transformasi visual gelap. Selasa ini kita urus kemasan lo. Introvert tidak menarik perhatian dengan suara, tapi dengan visual. Tugas lo adalah pakai baju terbaik lo yang berwarna gelap atau netral. Hitam, biru tua, abu-abu. Pastikan ukurannya pas di badan. Rapikan rambut lo. Potong kuku lo, pakai parfum yang maskulin. Jadilah sosok yang sleek dan bersih. Saat lo jalan, angkat dagu sedikit. Tatap mata orang yang lewat, tapi jangan senyum berlebihan. Cukup anggukan kecil. Bikin orang bertanya, siapa cowok misterius yang rapi itu? Penampilan lo harus berteriak wibawa saat mulut lo diam. Hari ketiga adalah seni jeda mematikan. Rabu ini, kita latihan kontrol percakapan. Kelemahan introvert adalah sering panik saat ditanya lalu jawab buru-buru. Hari ini lo latihan jadi bos mafia. Setiap kali ada orang nanya ke lo, jangan langsung jawab. Diam dulu selama 3 detik. Tatap matanya, tarik napas pelan. Baru jawab. Jeda 3 detik ini mengirim sinyal kalau lo tidak bisa diintimidasi. Ini menunjukkan lo mikir sebelum ngomong. Jawaban lo akan terdengar lebih bijak dan berbobot. Orang akan menunggu kata-kata lo keluar. Kuasai kesunyian dalam percakapan. Hari keempat adalah ritual kerja dalam. Kamis ini adalah hari unjuk gigi kompetensi. Introvert menang di kedalaman fokus. Tugas lo adalah blokir waktu 4 jam tanpa gangguan. Matikan HP, kunci pintu. Kerjakan satu skill atau tugas paling sulit yang orang lain malas kerjakan. Coding, menulis laporan, desain, atau riset pasar. Masuk ke mode deep work. Hasilkan karya yang kualitasnya di atas rata-rata. Saat orang lain sibuk rapat, gak jelas lo sibuk menciptakan hasil nyata. Biar hasil kerja lo yang jadi pengeras suara lo. Jadilah tak tergantikan karena kompetensi lo. Hari kelima adalah arsitek masa depan sunyi. Jumat ini kita bicara uang. Lo gak cocok kerja yang harus jilat atasan. Lo butuh kebebasan finansial. Tugas lo hari ini adalah riset 1 jam. Tentang pendapatan pasif atau skill digital. Cari tahu cara investasi saham, cari tahu cara jualan produk digital, cari tahu cara kerja remote dibayar dolar. Tanamkan benih kerajaan bisnis lo yang bisa dijalankan sendirian dari kamar. Orang kaya yang berisik pamer mobil. Orang kaya introvert pamer kebebasan waktu. Mulailah merancang jalan keluar lo dari perbudakan korporat. Hari ke-6 adalah wajah batu karang. Sabtu ini kita latihan stoikisme. Dunia akan mencoba memancing emosi lo. Macet, antrian panjang, komentar netizen, pacar yang ngambek. Tugas lo hari ini adalah latihan muka datar atau poker face. Apapun yang terjadi, jangan biarkan emosi lo terlihat di wajah. Jangan mengeluh.
Jangan mengumpat, tetap tenang dan bernapas panjang. Ketenangan di tengah kekacauan adalah ciri utama pria alfa. Wanita sangat tertarik pada pria yang tidak terguncang. Jadilah jangkar kapal di tengah badai. Buktikan kalau lo punya kendali mutlak atas batin lo. Hari ke-7 adalah penobatan Raja Tunggal. Minggu ini adalah perayaan kemenangan. Tugas lo adalah pergi solo date ke tempat berkelas. Bawa buku favorit lo. Pesan kopi atau makanan enak. Duduk sendirian dengan nyaman. Jangan main HP terus-terusan. Lihat sekeliling. Nikmati keberadaan lo sendiri. Sadari kalau lo nggak butuh orang lain untuk merasa utuh. Lo adalah raja di kerajaan diri lo sendiri. Kebahagiaan lo ada di tangan lo. Saat lo nyaman sendirian, lo tidak akan pernah putus asa mengejar cinta orang lain. Dan di saat itulah, orang lain justru ingin masuk ke dunia lo. My brother, lakukan 7 hari ini dengan disiplin penuh. Lo akan kaget melihat perubahan di cermin. Bukan lagi cowok pemalu yang takut dunia, tapi pria tenang yang sedang menyusun strategi penaklukan. Oke, sekarang lo udah paham. Tapi mungkin lo masih bertanya-tanya, sebenarnya kekuatan gue sebagai introvert ada di mana ya? Gue ngerti banget rasanya, bro. Mungkin sampai sekarang, lo masih sering bingung sama diri sendiri. Padahal, introvert itu luas banget. Ada yang kekuatannya di pemikiran tajam, ada juga yang senjatanya di perasaan yang peka. Sayang banget, kalau potensi sebesar itu nggak dipakai cuma karena lo belum nemu tombol yang pas buat nyalainnya. Makanya, gue siapin panduan khusus buat lo. Lewat tes kepribadian terbaru, namanya High Value Introvert. Anggap aja ini peta buat ngenalin siapa diri lo sebenarnya. Mulai dari karir yang bikin lo bersinar, sampai tipe pasangan yang bisa ngertiin lo. Dan soal biaya, gue nggak mau uang jadi penghalang lo buat maju. Lo boleh bayar semampunya. Gue cuma pengen lihat lo tumbuh, bro. Langsung aja, klik link di kolom komentar buat ambil tesnya. Yuk, kenali diri lo sekarang, sebelum lo siap menaklukkan dunia dengan cara lo sendiri. My brother, jangan pernah merasa kecil, hanya karena lo tidak bersuara lantang di tengah keramaian. Ingatlah, bahwa ombak terbesar selalu bermula dari getaran sunyi di dasar laut yang paling dalam. Diam lo, bukan kelemahan melainkan ruang suci, tempat lo menempa diri menjadi mahakarya yang tak tergoyahkan. Biarkan orang lain sibuk mencari panggung, sementara lo sibuk membangun kerajaan. Tetaplah setia pada jati diri lo yang tenang, karena dunia ini tidak butuh lebih banyak kebisingan, tapi dunia ini rindu pada kedalaman yang cuma bisa lo berikan. Dunia ini milik mereka yang fokus. Dunia ini milik lo. Salam My Video Man, semangat bro.